Halo Soulmate Mystic, kembali dengan saya Tiandoko di Bermain Jiwa. Di video ini saya akan membagikan pengalaman saya. Ini buat kalian yang sedang dalam kondisi yang sudah lama, frustasi, depresi ya. Dan kamu mungkin sempat atau mungkin secara intens itu ada keinginan untuk melakukan bunuh diri. Jadi ini konten yang serius ya, ini konten berat. Saya akan berikan dulu disclaimer-nya. Jadi saya bukan pakar untuk apapun yang terkait dengan penyakit mental. Jadi kalau nanti kalian mungkin menemukan beberapa hal yang saya bagikan ini ada dan kalian rasakan, kalian harus berupaya bagaimana menemukan bantuan dari pihak-pihak yang memang berkompeten, entah psikolog atau psikiater, karena ini kondisi yang serius. Saya hanya mencoba memberikan perspektif saya dari sisi spiritual yang mungkin bisa membantu untuk penjelasan dari sisi yang di luar nalar atau logika. Jadi beberapa kali saya sempat dalam konseling itu memang ketemu orang-orang yang pernah mengungkapkan ya, cuma beda level saja. Dan ada beberapa aspek yang saya dapatkan dari proses channeling ketika saya pengen tahu apa itu hidup, ya kan? Kemudian kehidupan setelah kematian. Dari situ saya menangkap sebuah alur logika ya yang lebih masuk akal buat saya terkait apa sebetulnya hidup itu sendiri dan kenapa kamu mendapatkan banyak masalah. Oke, jadi buat kalian yang dalam kondisi yang sangat berat ya, depresi, frustasi, dan masalahmu sangat kompleks, saya bisa pastikan secara istilah itu kamu jiwanya tua atau old soul. Jadi mereka yang lebih ke old soul ini, jiwanya tua ini, mereka kenyang dengan pengalaman. Jadi sama halnya kamu ya, kita manusia ini punya keinginan, dan setiap kali keinginan itu tercapai kita pengen lebih lagi. Nah, yang membedakan kamu itu sebenarnya eksis baik dalam dimensi fisik maupun non fisik. Dimensi fisik itu dirimu dalam tubuh. Dimensi non fisiknya itu hanya berupa aktivitas pergerakan pikiran, ide-ide dan pengalaman. Jadi secara sederhana ini keduanya ini punya kelebihan dan keterbatasan. Ketika kamu dalam dimensi fisik, kamu itu yang menentukan, yang memilih, yang memutuskan. Kamu bisa bertindak, bisa mengeksekusi. Tapi ketika kamu dalam dimensi yang saya katakan non fisik, eksis sebagai jiwa, jiwa itu lebih pada individualitas spirit. Spirit itu satu-satunya kekuatan. Saya lebih suka beri istilah sebagai kesadaran, hanya satu yang sadar. Oke. Di sisi ini kamu punya rencananya, rencana dalam arti opsi-opsi, seperti skenario sebuah peran ya. Tapi kamu tidak bisa mengalami karena hanya baru dalam level ide, dan ada banyak opsi di mana kamu juga tidak bisa mengeksekusi, kamu tidak punya wujud. Nah, nanti kembali ke dimensi fisik, kamu disekat, lupa, oke? Nah, disitulah sebetulnya kaitannya. Ketika kamu kenyang dengan pengalaman itu, di sisi jiwa itu mereka pengen belajar secara lebih. Otomatis mereka ingin situasi dan kondisi yang mendukung proses belajar itu. Jadi secara sengaja memang sudah ada opsi kamu mengalami banyak masalah. Oke. Karena berarti itu artinya kamu lebih bisa mendapatkan pelajaran yang lebih lagi. Jadi di sini sebenarnya kalau kamu mengalami masalah sedemikian beratnya, secara logika ya, karena semuanya energi, artinya kamu juga punya kekuatan yang seimbang dengan apa yang sudah kamu susun. Kamu sudah punya bekal juga seimbang dengan apa yang sudah atau sekarang kamu alami. Masalahnya kan bagaimana menghubungkan dua sisi ini. Jadi kalau kamu dalam kondisi yang kamu bisa rasakan sendiri, kamu serasa kehilangan keinginan untuk hidup. Kalau yang saya alami itu memang sebetulnya kuncinya adalah tentang nilai, value yang kamu proses dalam hidup itu sendiri yang seperti hilang. Jadi dari beberapa gejala yang umum, biasanya orang yang dalam depresi berat itu mereka semakin terasing, terisolir, dan berjalan pemikirannya itu hanya ke dirinya sendiri. Ini kan momen-momen ya sebenarnya untuk awakening, terbangun. Jadi kamu merasa kamu itu tidak memiliki nilai lagi. Kamu juga sudah tidak ada optimisme sama sekali bahwa kamu punya suatu harga. Kamu merasa dirimu itu hanya menjadi beban orang lain. Dan disitulah kemudian kamu mempertanyakan hal-hal yang sangat eksistensial ya. Untuk apa lagi kamu hidup?
dan kamu menarik diri. Ini yang paling sering ya. Semakin orang depresi itu semakin menyendiri. Jadi tadi saya sudah ungkapkan, kuncinya itu sebenarnya menghubungkan dua dimensi ini. Dan itu hanya momen-momen ketika kamu itu sendiri. Nah, tali ulurnya itu kan karena keterlupaan ini tadi. Momen seperti itu ada ya, mungkin dalam level yang ringan sampai yang berat. Kalau yang ringan kan sempat kepikir ya, bagaimana kalau aku akhiri, ya kan. Kemudian kalau itu terus berlangsung, ada tindakan-tindakan yang mulai membahayakan atau menyakiti diri sendiri. Nah, sampai tahap ini kamu sudah ada self harm ya, ada yang merugikan dirimu sendiri. Ini berjalan terus sampai ide-ide bagaimana kamu mengakhiri hidupmu, dengan cara apa. Pasti ada konflik. Kamu sudah sangat bosan hidup, sudah sangat merasa tidak punya harga, hanya menjadi beban, tapi masih ada rasa takut mati itu. Nah, di situ biasanya mulai muncul ide-ide bagaimana cara mengakhiri dirimu. Nah, kalau kamu mengalami hal-hal yang sudah seperti ini, bahkan mungkin ada orang sekitarmu yang sempat ngomong, saya bosan, saya ingin mati. Itu sudah gejala yang sebetulnya kayak SOS ya, minta perhatian. Jadi saya hanya ingin di sini memberikan sebuah wawasan ya, bahwa sekarang ini apalagi banyak kasus kan. Dan kadang kita sulit percaya karena yang melakukan hal ini itu orang-orang yang ternama, yang punya prestasi, jauh dari pemikiran orang seperti terlihat punya masalah yang berat, sama sekali tidak muncul. Jadi inilah kompleksitas kekuatan pikiran yang bisa sangat kreatif untuk membangun sebuah kehidupan, tapi bisa juga sangat destruktif. Termasuk juga mereka yang melakukan terorisme dengan bunuh diri. Secara psikologi ini bisa dimainkan. Ketika orang itu sudah dalam tekanan hidup, ya kan, orang itu pasti pengen mencapai sesuatu. Dan ketika menggunakan doktrin-doktrin agama, janji kamu akan dapatkan semacam ganjaran di sana, itu sangat-sangat menjanjikan dan menjadi pengobat apa yang dia tidak dapatkan. Jadi silakan kalian perhatikan teman-teman kalian, kalau memang sudah dalam kondisi seperti itu, upayakan lebih terbuka dan sarankan untuk ya pokoknya butuh bantuan orang lain, dan sebisa mungkin memang orang-orang yang berkompeten ya. Oke, saya sedikit cerita pengalaman saya ya. Jadi saya mungkin sudah dalam level yang mulai menyakiti diri sendiri, tapi ya kalau saya bandingkan dengan yang lain mungkin belum begitu parah. Saya besar di keluarga yang broken. Saya mungkin sudah sekian lama ya tidak dekat dengan ayah saya. Ibu saya dikhianati. Dan yang menjadi kompleks itu adalah saya ini menjadi semacam luapan amarah dari ibu saya. Jadi inilah anehnya. Saya tahu ibu saya menderita, tapi semua akhirnya saya yang kena getahnya. Jadi ini campur aduk. Saya merasa gagal dalam perjalanan hidup saya. Kemudian ditambah saya seperti tidak mendapatkan tempat. Saya seperti menjadi beban. Jadi momen-momen tertentu, itu kadang kalau saya sudah sangat-sangat benci, itu saya benturkan kepala saya ke tembok. Kadang memukul. Ada satu momen di mana saya benar-benar larut ya. Sebetulnya ini sama dengan meditasi, tapi waktu itu saya rasakan seperti apa sih ketika kamu sudah merasa seperti tidak bernyawa. Saya rasakan betul sensasinya. Jadi di sisi fisik itu ada kemarahan, tapi di sisi batin itu seperti kehabisan tenaga, seperti tidak lagi memiliki tulang ya, semacam itu. Terus secara batin itu juga sangat-sangat kosong. Momen itu saya nikmati dan saya ucapkan ke diri saya sendiri, seperti ini rasanya ketika kamu itu sudah tidak punya harapan, sudah tidak ada lagi semangat ya untuk menjalankan seperti apa besok. Nah, biasanya di situ mulai timbul ide-ide kreatif dalam tanda kutip ya. Bagaimana misalnya saya akhiri, kadang saya ingin minum alkohol, sempat kepikiran, kemudian saya campur. Karena kan mencari yang kreatif, bagaimana sehalus tidak menyiksa, pasti ada ketakutan. Kemudian saya membayangkan pasti orang di sekitar saya merasa puas ya kan, orang tua saya lega karena saya tidak lagi membebani. Ada pikiran semacam itu. Ini momen awal sebelum saya akhirnya meramu meditasi mistik. Kemudian entah kenapa waktu itu saya melakukan meditasi dan mengulang apa yang dulu saya pernah alami dalam fenomena. Saya terhubung. Kemudian saya seperti menyampaikan atau bertanya ya.
Waktu itu saya tidak tahu persisnya, tapi saya seperti mengatakan, seperti inikah rasanya mati. Dari proses itu saya akhirnya mulai mengenal istilahnya Dark Night of the Soul, mati secara karakter peranmu dalam kehidupan. Dan dari situ saya kemudian menemukan titik balik. Karena dalam proses channeling berikutnya itu yang saya diberi jawaban proses perjalanan hidup saya dari rentang waktu kelahiran demi kelahiran. Dan ini mungkin yang akan membantu teman-teman yang sekarang dalam kondisi yang sama supaya paling tidak menemukan keterkaitan antara dua dimensi yang berbeda. Nah, momen perjalanan berikutnya ini yang saya ceritakan di video saya dibimbing oleh Buddha Gautama ya. Di situ akhirnya saya terkoneksi dengan sisi lain diri saya, dan ini yang mengubah. Jadi ini yang saya sampaikan supaya kalian mungkin bisa meraba ya, seperti apa sih sebenarnya eksistensi itu. Jadi saya berhadapan dengan diri saya sendiri dalam dimensi yang berbeda. Kemudian di situ saya bisa bercakap dan berdiskusi. Poin pentingnya, nah ini yang perlu kalian ketahui. Kamu tidak bisa bunuh diri. Kamu hanya bisa membunuh tubuh, tapi diri itu tidak bisa mati. Oke? Nah, dirimu ini tadi lapis demi lapis kesadaran. Jadi di situ saya berinteraksi. Kenapa saya merasa seperti ini? Sisi lain diri saya menceritakan seperti apa dulu perjalanannya, apa yang pernah saya lewatkan dalam skenario atau karakter yang berbeda. Jadi ini yang berbeda dengan pandangan misalnya yang mungkin kalian ketahui dari agama. Agama menempatkan ada sosok yang menghukum kamu. Apa yang saya alami tadi, Tuhan itu hanya keteraturan, hukumnya, bukan sosok. Saya ini ada berapa lapis kesadaran dan eksis semua di ruang waktu saat ini. Masalahnya hanya keterputusan. Jadi mekanisme keteraturannya adalah eksistensi demi eksistensi itu dipisah. Saya di dimensi fisik, saya bisa memilih dan memutuskan melakukan tindakan, tapi saya tidak tahu rencananya. Saya di sisi non fisik itu tahu rencananya, tahu banyak pengalamannya, ada berapa opsi skenario, tapi dia tidak bisa menentukan. Akhirnya di situ kan ada titik temu. Entah kenapa momen ini yang mengubah. Yang tadinya saya sudah jatuh, saya jadi punya semangat karena seperti kamu menemukan kepinganmu yang hilang dan kamu tahu selanjutnya seperti apa. Karena kan ketika diputus itu seperti kalau kamu sekolah ya, kamu dapat ujian kan harus tutup buku. Nah, ketika saya terhubung, saya seperti membuka bukunya dan saya bisa memahami. Jadi momen ini hanya saya alami tidak lama karena sesuai hukum semesta semua harus dipisah. Karena kalau tidak dipisah, kamu juga menderita. Free willmu, kehendak bebasmu itu untuk memilih dari level dimensi fisik. Oke? Kalau ini kamu tahu ya, ini juga menderita. Saya kamu tahu berapa hari lagi kamu akan mati. Kamu kehilangan free willmu, karena artinya skenario sudah ditentukan. Nah, dari situ kemudian saya sempat ada rencana belajar ya di sisi saya yang lainnya tentang kematian. Saya juga mendapat informasi kamu kalau mau tahu sebenarnya proses kematian itu kan di ajaran kuno ada. Ada Bardo Todol itu di Tibetan Buddhisme, ada yang Egyptian Book of the Dead tentang tradisi yang pernah dipahami tentang mekanisme kematian. Jadi setiap level itu berbeda dan prinsipnya seperti tidur dan bangun. Ketika kalian sadar sewaktu berjalan untuk tidur, waktu bangun kalian juga lebih mudah mengingat. Maka dalam ajaran-ajaran yang kuno yang sempat matang secara spiritualitasnya kan ada yang dikatakan mahasamadhi, jadi proses di mana kamu mati secara sadar. Kemudian tradisi di Tibetan Buddhisme di mana kamu merencanakan kehidupan setelahnya. Jadi ini seperti menyambung keterpisahan antara dua dimensi. Jadi kalau kamu rencanakan sekarang, ini akan membantu kamu untuk momen kelanjutannya. Oke. Jadi seperti itu yang saya alami dan ini kan tidak bisa dijelaskan kalau dari kacamata keilmuan sekarang. Ketika kamu mengalami depresi, kamu dibantu obat-obatan. Ini hanya menyentuh di aspek tubuhmu. Jadi konteks ilmu modern sekarang kan kamu itu eksistensinya sifatnya yang diakui yang materi. Jadi kamu diberikan treatment untuk ke mekanisme kinerja otaknya ya kan. Tapi tanpa keterhubungan tadi. Ini yang sebenarnya menghidupkan kamu. Tidak tahu mekanisme seperti apa dan semuanya berubah setelah itu. Jadi momen-momen ini yang membuat saya tahu tentang intuisi. Karena sisi lain diri saya tadi yang punya skenario, tapi dia tidak boleh kemudian memerintah tubuh saya. Jadi dia memberikan tanda-tanda lewat intuisi. Makanya saya sarankan ketika kamu jatuh dalam masalah, kamu terhubung. Ini yang saya katakan, kamu selalu minta bimbingan. Dan tanda-tanda intuisi itu seperti beberapa opsi yang sebetulnya sudah kamu susun. Supaya nanti akhirnya kamu lebih mudah. Dan ketika kamu melakukan itu,
terjadi sinkronitas, kok mudah ya. Nah ini sebenarnya keterhubungan, tapi kan susah orang memahami misteri keberadaan eksistensi kita. Oke, lalu berikutnya yang mungkin bisa menjadi masukan buat kalian. Hidup itu selalu ada, semuanya peran saja dan tidak pernah terputus. Jadi kamu dengan orang tuamu, kamu dengan anakmu, di sisi eksistensi yang bukan fisik, itu selalu terhubung, bisa merasakan. Jadi kalau kalian pernah mendengar seorang ibu bisa punya firasat pada anaknya, nah itu adalah kemampuan sisi lain dari dimensi non-fisik. Itu sebagian ya. Jadi kalau di dimensi yang bukan fisik, seperti itu berjalannya. Maka ketika kamu mengakhiri diri, saya kamu punya anak, anakmu menderita, kamu juga bisa merasakan. Karena kamu tidak pernah terpisah kalau dalam dimensi non-fisik. Demikian pula dengan pendahulumu. Jadi jiwa ini hanya sebuah akumulasi perjalanan proses belajar tanpa akhir. Jadi ketika saya mulai memahami hal ini, semua berubah. Dan ya ada yang lebih baik, tapi mungkin juga saya sesali. Karena kan tidak mungkin lagi saya bisa bunuh diri. Karena semua tidak pernah terputus. Jadi momen ini yang kemudian membuat saya lebih punya semangat. Saya harus seperti apa memproses ini semua. Dan itu berasal dari level kesadaran saya yang lebih tinggi. Karena tadi sudah sempat terhubung. Oke, jadi saran saya buat teman-teman yang mungkin mengalami hal yang benar-benar membuat kalian putus asa. Kunci pertama, kalian memang harus menemukan bantuan ya. Maksudnya harus ada orang yang paling tidak bisa mensupport kalian. Karena dalam eksistensi fisik, kalian tidak bisa berjalan sendiri. Kemudian berikutnya, apapun itu adalah energi. Jadi kalian harus menyalurkan amarah. Apapun yang tidak menyakiti diri sendiri. Kemudian berikutnya, kalian harus mencoba terhubung. Jadi yang dikatakan diri sejatinya itu ya hanya yang saya katakan keterjagaan tadi. Si pengamat, dia bukan sisi diri saya yang punya jalan cerita, lakon dan sebagainya. Juga bukan saya yang ada dalam dimensi ini, tapi ini adalah pure consciousness, si pengamat. Satu-satunya keberadaan, satu-satunya yang menyadari, satu-satunya aktor dengan banyak lakon. Lakon hanya tokoh dengan akumulasi ceritanya. Setiap dimensi ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi ketika kalian terhubung, itu hanya bisa terjadi kalau kalian sudah memahami tentang titik nol ya, sebagai pengamat murni. Karena kalian itu seperti menangkap data dari dua dimensi ini tadi. Tapi semua pasti ada sekatnya, jadi sifatnya samar-samar, seperti intuisi. Karena supaya keduanya berjalan secara adil ya, fair. Yang tahu rencananya tidak bisa menentukan, memaksa. Yang bisa memilih dan menjalankan juga tidak tahu sepenuhnya rencananya. Dengan demikian, semua bentuk pengalaman itu bisa berproses secara optimal. Oke, sampai di sini cerita saya. Semoga ini memberi wawasan kalian, karena pemahaman akan diri ini adalah kekuatan kehidupan. Setiap level demi level ini punya kemampuan dan kekurangan. Kalian tidak bisa menyelesaikan sebuah masalah tanpa kalian terhubung dan menggeser dimensi kesadaran kalian. Kalau kalian suka konten ini, silahkan berikan like, silahkan share, berikan komentar. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.